udah nggak ada sidang lagi. Ya, udah selesai. Kami merindukan sidang-sidang. Ternyata ngangenin juga sidang. Bagaimana kita ketahui pada hari ini bahwa pada akhirnya hakim memberikan putusan kepada Mas Dhani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh jaksa dengan hukuman selama 1 tahun 6 bulan dan akan dilakukan penahanan seperti itu. Nah, menurut kami ya kan, ini merupakan putusan balas dendam. Kami menganggap itu sebagai putusan balas dendam. Ini merupakan dejavu bagi kita melihat terkait dengan dinamika politik yang terjadi selama ini, bahwa sebelumnya Ahok pun mendapatkan hal yang sama. Satu, bahwa pada saat itu sebelumnya Ahok tidak dilakukan penahanan, setelah diputuskan oleh hakim dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan. Nah, begitu juga dengan tuntutan jaksa. Tuntutan itu pun seperti tuntutan yang balas dendam menurut kami, karena sama dianggap kadar ancaman hukumannya dengan Ahok, yaitu dikenakan tuntutan selama 2 tahun seperti itu. Kedua, kami melihatnya tadi, kami sangat berharap dari majelis hakim bisa menguraikan secara jelas unsur menyebarkan kebencian atau unsur kebencian yang mengandung sara tersebut, karena itu adalah nyawa daripada biar kita sama-sama tahu kalau seperti itu artinya itu hanya asumsi bahwa perbuatan ini ujaran kebencian, perbuatan ini tidak, tapi tidak bisa diurai jelaskan. Jadi multitafsir, subjektif, semau-maunya akan jadi semau-maunya para penegak hukum melihatnya, ya kan? Jadi akhirnya ini menjadi pasal karet, hakim hanya akan melihat bahwa yang ini mati oleh Ahmad Dhani. Sedangkan fakta di persidangan, Ahmad Dhani sama sekali tidak mengetahui bahwa ada tweet tersebut sampai dengan persidangan, dan itu tidak bisa dibantah oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Jadi itu merupakan penyelewengan fakta di persidangan yang akhirnya menjadi muara terbuktinya unsur dengan sengaja dianggap seperti itu. Jadi dari kami sebagai penasihat hukum bahwa ini jelas sekali bahwa tendensinya putusan yang balas dendam. Jadi harus dianggap ada 2 korban di situ. Korbannya adalah dari pihak sana adalah Pak Ahok, di sini adalah Ahmad Dhani, sehingga satu-satu. Jadi ini bukan win-win solution terhadap penegakan hukum kita. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil putusan tadi, seperti rekan saya tadi bilang, kami akan banding. Itu sudah sangat jelas sekali. Dan karena kami menganggap putusan ini sedikit tidak adil, khususnya bagi terdakwa. Karena beliau dari awal kita yakin tidak ada melakukan ujaran kebencian terhadap golongan yang dimaksud. Bahkan majelis hakim pun tidak menjelaskan. Sekali lagi saya katakan, majelis hakim tidak menjelaskan terhadap golongan siapa Mas Ahmad Dhani melakukan ujaran kebencian. Kalau saya kan semua proses hukum kan ada mekanismenya, dan kita akan jalankan semua mekanisme itu. Kalau kita memang tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, ya kita upaya hukum ke sebanding, itu aja. Jadi ya kalau saya sih rasa saya nggak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya, karena saya nggak pernah benci sama orang Tionghoa. Saya nggak pernah punya rekor benci kepada orang Tionghoa. Teman saya Tionghoa banyak, partner bisnis saya Tionghoa. Saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang Kristen atau Katolik. Oma saya Katolik, tante saya Katolik, sepupu saya Protestan. Jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu, itu ya salah. Karena saya tidak punya rekor itu aja. Dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum dengan mekanisme.